warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Yang sangat kami hormati panjenenganipun Bapak Susilo Utomo MPD laku Kepala SMK Tantamakan Anyar, matang panjenenganipun Bapak Insinyur Pandoyo Eskom, matang panjenenganipun Bapak Haji Dr. Andes Agus Riono, matang panjenenganipun Ibu dan Bapak yang tidak bisa saya sebutkan asma karimipun tanpa mengurangi penghormatan saya kepada panjenengan sedaya. Pertama-tama, seperti biasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat, terutama nikmat kesehatan seperti yang pernah atau yang sering disampaikan oleh beliau Bapak Susilo, karena nilai kesehatan itu sangat penting, sehingga apapun yang kita miliki tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa menikmati dengan cara yang sehat atau badan kita tidak sehat. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaat yaumil hada yaumil qiyamah, amin Allahumma. Karena mengakui itu dengan diakui itu beda itu. Kalau kita mengakui Muhammad sebagai nabi kita, sebagai panutan kita, belum tentu yang kita akui mengakui kita. Mudah-mudahan kita diakui. Amin Allahumma. Amin. Sedikit saya sampaikan tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Insinyur Pandoyo, saya disuruh mengisi kultum ada sebuah bab yang menarik menurut saya dan mungkin menurut panjenengan sedaya, kaitannya dengan sholat. Sholat itu ada 3 inti. Bacaan dalam sholat itu intinya terletak pada suratul Al-Fatihah. Gerakan yang paling inti dalam sholat itu adalah sujud. Bacaannya Al-Fatihah, gerakannya adalah sujud, dan doa yang dipanjatkan atau kita laksanakan dalam sholat adalah doa ketika duduk di antara 2 sujud. Itu 3 inti dalam gerakan sholat. Tapi saya tidak akan membahas yang ketiganya, justru saya akan membahas sedikit. Barangkali nanti kalau ada kekeliruan bisa dibenarkan, yaitu bacaan tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Karena itu bacaan wajib, maka mau tidak mau orang yang sholat harus membacanya. Kalau tahiyat awal itu kan sunnah. Di dalam tahiyat akhir itu ada bacaan at-tahiyyatul. Jadi antara huruf alif dengan ta itu ditasdid. Yang namanya ditasdid itu mengaitkan huruf yang kedua dari yang pertama. Jadi kadang-kadang kita bicara umum. At-tahiyyah, jadi taknya itu kadang-kadang dia ditasdid, tidak ditekan terlebih dahulu. Itu menurut fikih itu kurang pas. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Di dalam bacaan tersebut kita mungkin sudah hafal, kita mungkin sudah terbiasa, tapi ada satu makna yang menarik yang mungkin barangkali nanti kita menjadi berusaha khusyuk, berusaha untuk rajin sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah, penghormatan. Jadi bentuk at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah itu bentuk komunikasikan dengan Nabi Muhammad SAW langsung berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu di Arsy. Jadi pada saat Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril tidak kuat kepada saat menemani Nabi, saat bertemu dengan Allah Subhanahu
bertatapan langsung, berjumpa langsung dengan Allah. Seorang malaikat Jibril pun tidak berani, tidak kuat. Malaikat Jibril sampai hanya kepada Sidratul Muntaha. Kemudian pamit kepada kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak kuat untuk sampai untuk mengantarkan panjenengan sampai menuju Allah langsung, saya cukup di Sidratul. Kemudian Nabi bertemu langsung dengan Allah itu dalam keadaan sendiri, sujud langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, langsung kemudian mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah lillah. Bentuk komunikasi, bentuk tanya jawab, bentuk sapa tutur sapa antara Allah dengan kanjeng. Jadi sholat itu logisnya, sholat itu secara analisis memang bentuk laporan kita kepada Allah setelah menjalani kehidupan dan menikmati semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Logikanya kembali kalau kita sebagai anak, saya gambarkan sebagai anak, kita sebagai anak menikmati fasilitas dari orang tua, motor, HP, baju, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Oh, tidak laporan, tidak ada sapa menyapa, tidak ada komunikasi dengan orang tua. Bagaimana logisnya orang tua kepada anak? Itu bocah sandang tak sandangi, sekolah tak sawani, jangan hidup tak salati sepertinya. Itu bocah kok kalau untuk ya tahu ngomong, orang tahu komunikasi, orang tahu curhat, tidak pernah apa-apa, dibenci. Nah, itu kan orang tua. Tapi Allah beda dengan orang. Maksudnya saya gambarkan seperti itu. Jadi bentuk komunikasi kita kepada Allah setelah kita menikmati berbagai macam fasilitas di dalam kehidupan ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, bila penghormatan dari kanjeng Nabi ketika beliau sujud kepada Allah dan keberkahan kanjeng Nabi sampaikan kepada Allah dan kebaikan kanjeng Nabi kepada Allah, tulillah kepada Allah. Penghormatan kanjeng Nabi, keberkahan kanjeng Nabi, kebaikan kanjeng Nabi disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ketika beliau sujud di hadapan Allah. Kita tidak usah membayangkan Allah ya, jangan nanti timbulnya sirik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh itu kalimat yang Allah kepada kanjeng Nabi, sambutan dari perkataan kanjeng Nabi tadi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah lillah. Sampai kata lillah itu kanjeng Nabi mengucap. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh itu Allah mengucap kepada kanjeng Nabi. Bayangkan Allah yang menciptakan kanjeng Nabi, artinya mau menyapa kanjeng Nabi. Assalamualaikum, keselamatan wahai engkau ayyuhan nabi, sebagai nabi. Kemudian Nabi ketika disalami, ketika disambut oleh Allah dengan kalimat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kanjeng Nabi tidak egois, kanjeng Nabi tidak merasa oh saya makhluknya Allah, saya hanya Allah yang disayangi, yang disapa satu-satunya oleh Allah, oleh pencipta saya. Kanjeng Nabi ingat kepada umatnya, termasuk kita. Kanjeng Nabi kemudian menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis. Jadi kita itu disapa, kita itu disebutkan oleh kanjeng Nabi dari dulu. Kita itu disayang oleh kanjeng Nabi dari bentuk timbal balik kita sebagai umat, bentuk timbal balik kita kepada Allah yaitu tadi dengan cara. Jadi salah satunya adalah sholat. Yang kedua adalah kita cinta kepada kanjeng Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna, keselamatan alayna, ingatan kita, keselamatan bagi kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi tingkatan soleh itu di atasnya iman. Tingkatannya soleh itu di atasnya iman. Orang soleh itu iman jelas, artinya lebih mudah daripada soleh. Orang percaya Allah, ya mudah. Orang percaya kanjeng Nabi, mudah. Orang iman kepada rukun iman, rukun Islam itu mudah. Tapi solehnya itu yang sulit, gitu loh. Jadi tingkatan soleh itu di atasnya orang beriman. Jadi inti dari yang saya sampaikan,
bentuk sholat itu adalah bentuk komunikasi langsung kita kepada Allah. Dengan gambaran tadi dari Nabi sujud di hadapan Allah langsung. Nah, ada makna yang terkandung dalam pembahasan ini adalah ya, sesibuk apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sebanyak masalah apapun kita berusaha untuk laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk dari kepedulian kita sebagai makhluk, bentuk kesadaran diri kita kepada Allah sebagai penciptaannya. Jadi, mudah-mudahan kita selalu menjadi umat yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya maaf, saya tidak bisa menjabarkan lebih jauh karena waktu dan yang tidak siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.